Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Agung Nurjaya Saputro. Saya Eko Arta Khairunisa. Sri Gita. Saya Muhammad Rayhan Irwan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teknologi dan masyarakat digital atau digital labor. Next, untuk pembahasan presentasi ini, yang pertama, definisi. Yang kedua, perkembangan sejarah dan inovasi. Yang ketiga, dampak teknologi pada masyarakat. Yang keempat, pengaruh media sosial pada interaksi sosial. Yang kelima, peran teknologi dalam transformasi ekonomi. Yang keenam, penerapan teknologi dalam pendidikan. Yang ketujuh, masa depan teknologi dan masyarakat, tren teknologi masa depan. Yang kedelapan, kesimpulan. Dan yang terakhir, penutup. Untuk yang pertama ada definisi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital dapat digambarkan sebagai suatu alat yang memproses informasi digital secara cepat dan akurat dengan menggunakan sistem berbasis komputer dan proses otomatis yang tidak memerlukan intervensi manual. Teknologi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada sektor perbankan, transaksi keuangan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi mobile banking sehingga memudahkan pekerjaan dan aktivitas keuangan. Di bidang komunikasi, ponsel pintar telah memungkinkan banyak orang di seluruh dunia terhubung secara bersamaan, memungkinkan streaming langsung dan interaksi real-time. Selanjutnya ada perkembangan sejarah dan inovasi teknologi digital. Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor penting dalam transformasi masyarakat modern. Sejarah singkat teknologi digital dimulai pada akhir abad ke-20 dengan ditemukannya komputer dan internet yang memungkinkan pemrosesan dan distribusi informasi secara cepat dan efisien. Inovasi utama dalam teknologi digital mencakup munculnya kecerdasan buatan AI yang memungkinkan mesin belajar dan beradaptasi, serta Internet of Things yang menghubungkan perangkat untuk meningkatkan efisiensi dan interaksi. Dengan kemajuan ini, teknologi digital tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi, namun juga berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga perekonomian. Selanjutnya ada dampak teknologi bagi masyarakat. Yang pertama ada dampak positif. Konektivitas dan komunikasi teknologi digital memungkinkan komunikasi instan di seluruh dunia, memfasilitasi kolaborasi global dan mempercepat penyebaran informasi. Selanjutnya akses pendidikan. Dengan adanya kursus online dan platform e-learning, pendidikan menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang tanpa batasan geografis. Selanjutnya, peningkatan efisiensi kerja, automasi dan digitalisasi proses bisnis meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya operasional. Hal ini memungkinkan pekerja untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Yang keempat, inovasi dalam berbagai sektor. Teknologi digital mendorong inovasi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan perdagangan. Contohnya, layanan transportasi online telah mengubah cara orang berpergian. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, kesenjangan digital. Kesenjangan digital memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap informasi dan sumber daya pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, kurangnya fokus.
Dalam kemampuan teknologi digital dapat mempengaruhi perilaku seseorang secara tidak langsung, mempengaruhi etika pergaulan yang cenderung mengikuti apa yang dilihat dalam media online, yang kadang-kadang kurang cocok dengan budaya dan nilai-nilai kehidupan setempat. Yang ketiga, pendidikan nirkarakter. Jika siswa mereka memiliki akses ke segala sesuatu dan menemukan informasi yang mereka cari secara terus-menerus, mereka dapat mengalami overload informasi. Ini termasuk membuka konten pornografi yang dapat membuat mereka kecanduan untuk mengaksesnya, dan juga bermain game online yang membuat mereka rela menghabiskan uang hanya untuk bermain game tersebut. Dan masalahnya adalah kesehatan mata. Selanjutnya ada pengaruh media sosial pada interaksi sosial. Ini juga dibagi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak negatif. Media sosial telah membawa dampak positif bagi pola interaksi kelompok masyarakat. Salah satu dampak positif yang paling signifikan adalah peningkatan konektivitas dan kemudahan pertukaran informasi melalui platform media sosial. Individu-individu dalam suatu kelompok masyarakat dapat terhubung lebih mudah, bahkan melampaui batas geografis. Hal ini memfasilitasi pembentukan komunitas virtual yang memungkinkan anggota kelompok untuk bertukar ide, berbagi pengalaman, dan memelihara hubungan yang lebih erat. Yang kedua, media sosial mempermudah komunikasi dimanapun orang berada. Jarak tidak ada lagi menjadi penghalang untuk berkomunikasi, dan informasi dapat berlangsung secara cepat dan biaya yang lebih murah. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, penurunan interaksi tatap muka. Kegunaan media sosial yang berlebihan sering mengurangi interaksi langsung, terutama di kalangan anak muda. Akibatnya, kemampuan berkomunikasi tatap muka seperti bahasa tubuh dan kontak mata menjadi kurang terasa, yang dapat berdampak pada kualitas hubungan sosial dan emosional. Yang kedua, fenomena perundungan atau cyberbullying. Media sosial memudahkan perundungan atau pelecehan secara online yang bisa menjadi dalam bentuk komentar negatif, penghinaan, atau ancaman. Hal ini bisa menurunkan rasa percaya diri dan kesehatan mental korban, serta menciptakan lingkungan sosial yang tidak aman. Lalu yang ketiga, penebaran berita palsu dan hoaks. Berita palsu dan hoaks bisa menyebar dengan cepat di media sosial, seringkali mempengaruhi pandangan atau pola pikir masyarakat terhadap suatu topik tertentu. Peran teknologi dalam transformasi ekonomi. Peran teknologi dalam transformasi ekonomi sangat penting dan berpengaruh. Teknologi telah merevolusi cara ekonomi global berfungsi dengan mempercepat digitalisasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong inovasi. Salah satu peran utama teknologi adalah memungkinkan otomatisasi proses bisnis yang membantu mengurangi biaya produksi dan menguatkan produktivitas. Selain itu, kemunculan platform digital dan e-commerce telah mempermudah akses pasar dan memungkinkan bisnis berskala kecil hingga besar untuk menjangkau konsumen global. Teknologi juga mendorong pengembangan model bisnis baru yang lebih fleksibel dan adaptif. Misalnya, bisnis berbasis platform yang menghubungkan penjual dan pembeli secara efisien. Selanjutnya ada peran teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pengajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi, siswa dapat menambah pengetahuan dan memudahkan pendidikan dalam menjelaskan materi tanpa perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk memeriksa hasil belajar. Peran teknologi dalam pembelajaran meliputi mendorong kolaborasi, membangun makna,
menyediakan fasilitas belajar, dan mengelola serta mengevaluasi sumber-sumber belajar. Teknologi juga membantu menyelesaikan masalah pembelajaran dan menciptakan inovasi baru untuk meningkatkan kinerja organisasi pendidikan. Oke, selanjutnya ada masa depan teknologi dan masyarakat, tren teknologi masa depan. Masyarakat dan teknologi saling mempengaruhi memengaruhi perkembangan yang lain, dan sebaliknya. Masyarakat beradaptasi dengan teknologi melalui beberapa tahap, yaitu pendidikan, penerapan, dan integrasi teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan menjadi langkah awal untuk memahami dasar teknologi, termasuk literasi digital dan kemampuan menggunakan perangkat. Penerapan teknologi kemudian dilakukan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis AI dalam pendidikan atau telemedicine di sektor kesehatan. Selanjutnya, integrasi teknologi mendorong masyarakat menyesuaikan pola hidup dan cara kerja, seperti penggunaan dompet digital dan belanja daring. Tren teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, dan otomatis terus mendorong masyarakat untuk lebih fleksibel, terbuka, dan siap beradaptasi terhadap perubahan. Adaptasi ini penting agar masyarakat dapat tetap relevan dan memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi secara optimal. Contoh digital labor e-commerce itu ada Amazon, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Seperti Tokopedia yang menjadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Tokopedia itu mengandalkan digital labor untuk mendukung operasional seperti penjual pihak ketiga yang mengelola toko online mereka sendiri, layanan pelanggan berbasis digital, dan pemrosesan data. Adapun kesimpulan dari materi yang kami buat, yaitu teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Sejak penemuan komputer dan internet, inovasi seperti kecerdasan buatan, AI, dan Internet of Things telah meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan ekonomi. Dampak positif teknologi digital mencakup konektivitas yang lebih baik, akses pendidikan yang lebih luas, dan efisiensi kerja. Namun, ada juga tantangan seperti kesenjangan digital, pengaruh negatif terhadap perilaku sosial, serta penyebaran informasi palsu. Media sosial, meskipun memudahkan interaksi, juga dapat mengurangi komunikasi langsung dan meningkatkan resiko cyberbullying. Untuk memanfaatkan teknologi dengan baik, masyarakat perlu beradaptasi melalui pendidikan dan penerapan yang tepat. Tren masa depan seperti AI dan otomatis mengharuskan masyarakat untuk tetap fleksibel dan siap menghadapi perubahan demi kemajuan yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.